Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana ada ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi di depan Metro Jaya, Mabes Polri dengan tuntutan tolak isu-isu reformasi, di mana ada nama Faisal Assegaf yang diduga selalu menjadi dalam provokator memprovokasi rakyat dengan isu-isunya yang selalu menggiring opini-opini yang negatif kepada pemerintahan. Nah, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap presiden yang sah di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian segera menangkap provokator kritikus Faisal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal reformasi terhadap pemerintah di ruang publik. Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti laporan polisi yang pernah menyeret nama Faisal Assegaf tahun 2022. Para pendemo juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. Dia melanjutkan bahwa isu revolusi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara Faisal Assegaf, mantan aktivis 98 yang tidak punya pekerjaan. Dan hal itu merupakan bentuk provokasi dengan tujuan makar. Hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI. Pihak kepolisian Republik Indonesia agar dapat membuka mulut Bapak Faisal Polri untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya di luar sana bahwa selalu memprovokasi masyarakat dan juga meminta seakan-akan ingin menggiring opini untuk meminta TNI Polri dan juga ASN untuk mendengarkan apa yang menjadi opininya dan untuk mengikuti serta mereka terprovokasi dengan apa yang menjadi opininya. Sehingga pada siang hari ini kami minta Polri untuk segera menindak tokoh provokator yaitu Faisal Assegaf, karena kita tahu bahwa narasinya itu yang selalu menirakan terkait dengan makar, seakan-akan itu adalah makar yang dia gaungkan dan sengaja membangun makar di bangsa kita. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Saya tantang Anda, Bang Faisal Assegaf. Quick-count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Quick-count itu kelompok pembohong, penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Bang Faisal Assegaf, abang ini kenapa, Bang? Hah? Ngomong apa, Bang, ini di podcastnya Pak Abraham Samad ini? Kok abang bilang pula Quick-count itu kumpulan penipu, pembohong? Abang ini jangan menyebarkan hoax, ya. Lembaga survei itu semua, Bang, yang menghasilkan quick count, yang punya produk quick count, ya, itu semua terdaftar resmi. Mereka berbadan hukum, PT, ya, dan resmi terdaftar di KPU. Jadi maksud abang kalau quick count itu penipu, pembohong, berarti abang tidak secara langsung bilang KPU itu juga penipu, ya. Jangan seperti itu, Bang. Ya, mereka itu lembaga survei memakai metode nggak sembarangan, Bang, ambil sampel. Gini aja, Bang Faisal Assegaf, ya, kalau memang abang nggak setuju terhadap quick count, ya, dari lembaga survei, kita tunggu real count dari KPU RI. Tapi kalau real count dari KPU RI abang nggak setuju juga, saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan yang tadi abang bilang, pembohong, penipu, penjahat itu benar apa tidak. Jangan abang menyebarkan hoax, karena negara kita ini negara hukum. Dalam hukum kita, ya,
Siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Sekarang saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan abang tadi. Ya, gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Fufu Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara. Gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan? Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis. Game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi Kodari diundang di tanggal 14. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya panitia pelaksana Bang Mas Adi dan tokoh-tokoh. Ada 370 tokoh Bang Hodori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Cukup. Orang sekelas Faisal Assegaf, ahli hukum tata negara, diusir. Kalau ku bilang bukan cuma dari bukan cuma dari studio dia harusnya diusir. Dari negara ini pun juga harusnya orang seperti itu diusir. Jadi ini manusia, jujur aja lah aku bilang. Kalau misalnya kita mau mengundang orang, ya maunya kita itu mengundang orang itu memang betul-betul yang punya isi kepala. Ya, nah, inilah dia resikonya kalau kita mengundang orang hanya bermodalkan sakit hati. Demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Makasih Pak Karni. Di kala 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada dua prinsip. Selain freedom, tertib demokrasi. Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan nggak penting pasal, nggak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko Polhukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau saya mengatakan kita jangan bicara pasal, ada forumnya. Iya. Dia giliran dia. Melintir, saya tidak memelintir. Jangan dipelintirkan Anda, komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Pak, yang lain ngomong apapun kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian di judgement dengan salah menyalahkan dipotong. Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertib siapa? Saudara-saudara sekalian. Ini adalah forum tentang demokrasi ketika bicara seperti ini. Kalau mau inilah tanda-tanda orang yang dalam bicara pun tidak demokratis, maka ketika akan menata negara pun dia akan cenderung tidak demokratis karena akan menggunakan mobokrasi, tekanan untuk memaksakan kehendak. Nah, itulah tadi sama-sama beberapa cuplikan video yang dimana yang pertama masa yang tergabung dalam forum pemuda Nusantara menuntut Faisal Assegaf ditangkap ini karena dianggap selalu menggiring opini yang memprovokator rakyat di bawah dan meminta kepada Polri untuk membuka lagi kasus-kasus Faisal Assegaf ini. Dan video selanjutnya adalah bagaimana Ibu Irma Nusron Wahid membantah habis bagaimana
pendapat tentang Faisal Assegaf ini. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.